Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Dengan tiada hentinya kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi hari ini kami datang menyembah Engkau dengan percaya. Penyembahan kami ini menjadi berkat bagi kami, sehingga apapun yang kami lakukan di hari ini mempermuliakan nama-Mu, dan di dalamnya kami semakin diberkati. Karena itu ya Allah di sorga, mari Engkau berfirman untuk kami, agar firman di hari ini menuntun kami untuk mengerti kalau Allah baik bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, tema khotbah kita hari ini ditulis dalam SBU demikian: hidup ini bukan taman bunga mawar. Saudaraku, kalau kita melihat tema khotbah kita, lalu kita tarik benang merahnya dengan teks bacaan Alkitab kita, maka tentu kita bisa melihat apa maksud dari tulisan tema khotbah kita, yaitu hidup ini bukan taman bunga mawar. Saudaraku, kita tahu apa itu bunga mawar. Yang pasti kita akan katakan bunga mawar itu sangat indah, karena dia tumbuh dan berbunga, dan bunganya warna-warni. Bukan cuma satu warna, tapi berbagai macam warna ada di sana. Dan ketika kita lihat dia dalam sebuah taman, maka itu akan indah dalam pandangan mata. Kita setuju untuk itu saudaraku ya. Tetapi di balik keindahan bunga mawar saudaraku, ketika kita semakin dekat melihatnya, bahkan menyentuhnya, ternyata tidak seindah ketika kita memandangnya dari jauh. Dengan warna-warni yang muncul dari bunga, dari pohon bunga mawar tersebut. Karena kenapa? Karena ternyata di bunga mawar yang indah ini begitu banyak duri yang juga siap melukai kita ketika kita menyentuhnya. Artinya apa yang indah di bunga mawar tidak semudah kita mengambilnya untuk kita menikmatinya, karena di sana ada ancaman
yang siap menghantam kita, menyerang kita, dan melukai kita. Nah, kalau kita kembali ke dalam bacaan kita, saudaraku, jelas apa yang dimaksudkan dari pengertian yang sudah dijelaskan di awal khotbah tadi tentang hidup ini bukan taman bunga mawar. Artinya adalah bunga mawar ini hendak bercerita tentang manusia yang hanya mampu menunjukkan keberadaannya di luar dari dirinya dengan segala tipu dayanya untuk mempertontonkan apa yang ada padanya, sesuatu yang indah dan seterusnya, sehingga orang menarik melihat dia. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya penuh dengan sesuatu yang jahat. Nah, tentu ini, saudaraku, tidak diperkenankan Tuhan untuk orang percaya, yaitu saya dan saudara, memilikinya. Karena yang Tuhan mau, apa yang tampak di luar baik, itu juga yang ada di dalam. Artinya sesuatu yang lahir dari dalam ketika dia keluar itu sama bentuknya, tidak berubah. Supaya itu akan mendatangkan sebuah kebaikan bagi manusia itu sendiri. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita tidak hanya melihat orang dari luarnya saja, tapi juga dari dalamnya. Bahkan itu juga harus berlaku sama diri kita. Jangan kita hanya membentuk kehidupan kita di luar, tapi di dalamnya rapuh. Tidak. Sama dengan bahasa Alkitab yang berkata demikian. Bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk sorga, tapi yang melakukannya. Bisa saja orang memperlihatkan ibadahnya yang luar biasa. Dia berteriak, dia bersorak, dia berdoa dengan suara yang nyaring, tapi sebenarnya itu hanya ingin memperlihatkan kepada orang supaya dipuji, tapi itu tidak lahir dari jiwa yang memuliakan Allah. Percuma, saudaraku. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang tampak, tetapi yang tidak kelihatan kemudian dibangun dengan kemunafikan. Tidak. Ini kan yang selalu dipakai oleh Yesus untuk menyindir orang-orang Farisi yang suka berdiri di simpang jalan, di kuburan, dan kemudian bersuara dengan suara nyaring, berdoa dengan suara nyaring, supaya orang melihat, wow, dia beribadah, tapi sesungguhnya di dalam jiwanya tersimpan kerapuhan yang luar biasa, karena mereka jahat, suka iri, dengki, dan seterusnya. Jangan kemudian kita berlaku demikian, saudaraku. Coba kita lihat bacaan kita di ayatnya yang pertama, dikatakan begini: jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya, saudaraku, kadang-kala kita terjebak dengan kondisi di mana seseorang yang berlaku jahat, tapi dalam penglihatan kita hidupnya lebih enak. Dengan hasil curiannya, hasil korupsinya, dia mendapatkan harta, dia bisa beli rumah dan seterusnya. Firman Tuhan katakan jangan iri, jangan marah dengan mereka. Hanya karena bapak, ibu, dan saya tidak memiliki rumah seperti yang mereka bisa beli dengan hasil kejahatannya. Jangan. Karena rumah itu bukan sesuatu yang kekal, harta yang mereka miliki bukan sesuatu yang kekal. Tapi iman kita ini akan membawa kita kepada surga, rumah yang sangat sempurna dari rumah yang besar yang bisa mereka bangun.
Supaya ini menjadi semangat bagi kita, saudaraku. Kenapa? Dengan tegas dikatakan juga di dalam firman ayat yang kedua tadi, orang-orang yang demikian akan menjadi sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apa artinya di hijau kalau kemudian dia layu dan dia kering dan dia tidak berarti apa-apa lagi? Untuk apa hijau itu hanya sementara? Yang kita butuh sesuatu yang kekal. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati kita ketika kita bergembira dalam Tuhan? Sorga. Walaupun kita tidak dapat rumah seperti orang jahat berhasil mendapat rumah karena kejahatannya, tapi kita mendapatkan sorga. Mungkin kita bisa bertanya, saudaraku, mana yang kita pilih? Mana yang menjadi kata hati kita? Rumah 10 atau sorga? Mudah-mudahan kita menjawabnya sorga. Yang pasti, saudaraku, walaupun kita tidak dapat rumah 10, pasti kita punya rumah. Selama kita mendiami dunia ini, karena Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Ini menjadi baik untuk kita renungkan. Sekali lagi, karena tema khotbah kita berkata begini, hidup ini bukan taman bunga mawar. Bukan hanya memperlihatkan keindahannya, tapi ternyata di balik keindahannya ada banyak duri yang mengancam orang yang menyentuhnya. Tuhan tidak mau. Kalau betul-betul kita ini indah dalam pandangan orang, berarti kita tidak mengancam orang lain, kita tidak melukai orang lain. Itu yang Tuhan mau. Jangan hanya dalam pandangan mata indah, tapi ternyata di dalamnya ada kejahatan, sehingga orang lain bisa terluka oleh karena jebakan kita yang memperlihatkan keindahan. Ketika kita mendekat, kita jatuh dalam kebinasaan yang sama seperti mereka. Coba kita lihat kembali ayat 11, dibacakan begini, saudaraku. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Terus lakukan energi positif dan imani dalam hidup ini. Jangan berhenti. Jangan iri karena melihat dia punya rumah karena dia jahat. Jangan, saudaraku. Jangan kita ukur sesuatu dari bentuknya. Manusia hidup di dunia ini tidak dalam konteks kuantitas, tapi kualitas. Kualitas identik dengan keteguhan dan kekuatan iman. Kalau kuantitas identik dengan angka atau jumlah, wujud, bentuk, sehingga itu selalu menjebak kita untuk lari dari Tuhan. Karena seringkali dalam hidup ini Tuhan berikan kita bentuk yang kecil, sementara kita mau yang besar. Tetapi walaupun kecil dari Tuhan, saudaraku, ini jalan bagi kita untuk menuju sorga. Apa arti yang besar? Kalau ternyata yang besar ini akan lenyap, akan hilang, dan tidak berarti apa-apa lagi. Mari, saudaraku, kita betul-betul bertahan di dalam Tuhan. Jangan kita melihat orang lain, lalu kita bandingkan dengan diri kita, lalu kita katakan kita kasihan. Jangan. Tapi bawa iman kita, apapun keadaan kita, sepanjang kita hidup dengan iman, itu berkat. Jangan kita kasihani diri kita hanya karena orang berdosa punya sesuatu yang lebih dari kita. Jangan iri dengan mereka, jangan marah dengan mereka, jangan berlaku sama dengan mereka. Nikmati apa yang kecil sekalipun Tuhan berikan, tapi sepanjang dari Tuhan itu berkat, itu berarti. Jangan sia-siakan semua pemberian Tuhan. Imani, itulah sorga kita. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di pagi hari ini kembali kami diberikan pengertian untuk memahami dalam menjalani hidup ini. Kami tidak hanya harus memperlihatkan sesuatu yang baik
di luar dari diri kami dan tidak memperhatikan apa yang harus kami bangun di dalam diri kami, yaitu hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami mohon Tuhan, kami benar-benar mampu menguasai diri kami sehingga dari dalam sampai di luar diri kami semuanya baik. Karena kami bangun itu dengan iman di dalam Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kepada kami untuk taat setia kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mohon jangan tinggalkan kami, berjalan bersama dengan kami agar kami tidak menjadi orang-orang yang iri, yang suka iri, orang-orang yang suka marah dan ingin bersaing dengan kejahatan, tidak. Tapi bersama dengan Engkau kami menjadi orang-orang yang baik dan selalu meyakini apa yang kami alami, apa yang kami dapatkan, apa yang kami rasakan itu berkat, karena itu datang dari Tuhan. Sehingga kami tidak akan banding-bandingkan dengan orang-orang yang lalim, orang-orang yang jahat. Agar namamu saja dipermuliakan di dalam kehidupan kami, karena kami setia kepadamu dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.